Bersama kami masih dengan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Kita kembali lagi di One on One on the Spot. Gus, menyambung dengan segmen yang sebelumnya sih sebenarnya. Tapi gini, kalau ke 1-2 hari bahkan 1 pekan terakhir ini, Indonesia memang mengalami situasi kondisi yang tidak baik-baik dalam konteks cuaca. Ada beberapa wilayah juga yang mengalami kondisi ekstrim, buruk. Nah, tapi dampaknya ini kan, Gus, kepada masyarakat adalah mereka harus mengisolasi diri dulu, berpindah dulu. Ya, bicara soal gerakan masif masyarakat ini ke tempat-tempat lokasi yang aman, perhatian dari Kemensos nih, Gus. Boleh dong kita juga dijabarkan, Gus? Ya, pertama-tama Indonesia telah memiliki prosedur ya untuk mengatasi bencana. Ini dulu yang penting. Dan juga ada institusi atau lembaga yang ditugaskan untuk mengantisipasi bencana itu. Di antaranya adalah tentu imamnya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian berkoordinasi dengan BPBD setempat nanti. Nah, sementara seperti Kementerian Sosial ini pada klaster logistik dan shelter. Logistik dan shelter. Logistik dan shelter. Jadi kalau misalnya ini ada bencana dan kita punya peta daerah rawan bencana, banjir, longsor, dan lain sebagainya, itu kan ada petanya. Nah, peta itu menjadi dasar bagi Kementerian Sosial untuk membuat yang namanya lumbung sosial. Ada hampir 700 kita seluruh Indonesia lumbung-lumbung sosial. Yang lumbung sosial itu isinya adalah berbagai keperluan kedaruratan. Misalnya tenda pengungsian, ya kan, tenda keluarga, makanan cepat saji. Kemudian juga ada toilet portable, kemudian ada sarana untuk menampung air bersih. Kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya, pokoknya yang kebutuhan menjadi kebutuhan kedaruratan gitu. Jadi maka itu ditempatkan di berbagai daerah yang rawan. Standby semua itu ya, Gus? Standby semua, jadi dicek standby semua itu. Sehingga nanti misalnya di daerah Sukabumi gitu ada saat ini kan banjir, ada longsor, ada bencana, nanti yang terdekat dari situ, lumbung sosial kita yang terdekat dari situ, nanti dengan Tagana akan membawa segala keperluan yang dibutuhkan. Mereka kemudian membangun tenda, membuat dapur umum, ya kan, bekerja sama dan bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah. Jadi kita tidak sendirian. Ada TNI, Polri pasti di depan, karena kalau evakuasi itu adalah mereka-mereka yang terlatih. Jadi biasanya evakuasi itu TNI, Polri, kemudian Basarnas gitu. Terus kader-kader dari berbagai instansi yang memang sudah dilatih untuk melakukan evakuasi. Sebab tidak semua orang bisa melakukan evakuasi, malah jadi nanti salah semua. Nah, sementara Kementerian Sosial dengan Tagana ini mempersiapkan shelter tadi, kemudian logistik yang dibutuhkan. Termasuk kita ada layanan dukungan psikososial, yaitu guru-guru yang terlatih gitu untuk memberikan bimbingan, konseling kepada para pengungsi yang ada di sana supaya rehabilitasi tenang, psikologis juga ya. Ya, jadi seperti itu kita siapkan ini. Tetapi itulah dukungan kita sampai masa kedaruratan. Setelah itu kan nanti ada masa rehabilitasi. Dan itu BNPB biasanya dengan pemerintah daerah. Gitu. Nah, kemudian kita juga memberikan santunan bagi yang meninggal. Itu kita berikan santunan. Bagi yang luka-luka atau yang di rumah sakit kita juga berikan dukungan gitu. Jadi itu tugasnya Kementerian Sosial. Aparatur itu juga 24 jam standby juga ya untuk melakukan distribusi logistiknya dan lain sebagainya. Pengawasan itu? Ya, ada pengawasannya. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah pasti ya. Kita bekerja sama. Ada dinas-dinas terkait juga. Kemudian di sana juga ada teman-teman Tagana. Jadi di sekitar lumbung sosial itu ada teman-teman Tagana. Nah, mereka-mereka inilah yang nanti bertugas untuk membawa ya keperluan-keperluan yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Baru kemarin saja kan, Gus ya, kalau tidak terjadi kan Sukabumi ya, Gus ya, dan juga di Cianjur. Ini tentu perhatian juga dari Kementerian Sosial. Intinya yang tadi sudah di standby-kan tadi, lumbung sosial tadi itu sudah beroperasi ya di. Udah jalan. Pasti setiap ada bencana kita. Ya, saya masih mencoba terus memastikan ya, bahwa berapa lama penting kan, Gus? Berapa lama ya ketika ada bencana gitu, karena sudah diantisipasi kan, longsor, banjir itu.
berapa lama, tercepat setengah jam dari kejadian, atau bisa juga 2 jam, bisa juga 1 hari. Kalau lumbung itu kehabisan stok, maka akan didukung lewat sentra-sentra yang kita miliki, lewat lumbung-lumbung lain yang sekitar di situ. Kayak di Lewotobi kemarin tuh, itu kita ambil juga dari Kupang gitu. Jadi memang tergantung apa yang kebutuhannya gitu. Ya, kita akan terus mencoba memberikan dukungan sesuai kebutuhannya di sana setelah kita lakukan asesmen dengan bupati atau wali kota. Jadi kalau bicara Lewotobi ini juga cukup memprihatinkan juga kan, juga mengingatkan kita juga waktu beberapa tahun lalu juga di Sinabung, Sumatera Utara begitu ya Gus. Nah ini kan radius 9 km gitu loh Gus, kalau di Lewotobi ini kan 7 sampai 9 gitu. Nah ini apakah memang dari yang tadi treatment sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial melalui Gus Ipul tadi, itu sudah terlaksana di lapangan? Alhamdulillah. Bantuan jaminan sosial buat semua sudah. Yang meninggal, yang terluka gitu Gus. Jadi ada dari kami, ada dari instansi lain juga, itu yang kita sebut dari bupati wali kota sudah. Tetapi kita selalu bersinergi. Misalnya beginilah, kalau misalnya di Lewotobi itu ya, kita ada setiap malam atau setiap sore itu koordinasi. Jadi dipimpin oleh bupati, kemudian ada BNPB, ada Kemensos atau Kementerian Sosial, ada yang lain-lain ya, stakeholder, semua rapat, kemudian asesmen apa yang dibutuhkan. Kemudian kita bagi tugas. Kementerian Sosial ini, BNPB ini, pemerintah daerahnya itu, begitu, selalu begitu. Sehingga memang koordinasi menjadi sangat penting. Lebih-lebih hari-hari ini kita tahu setiap ada bencana begitu banyak orang yang ingin memberikan bantuan. Jadi kalau makanan, minuman itu tidak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Salah satu juga yang diperhatikan oleh publik ketika bencana terjadi, nggak usah jauh-jauh nih Gus, dari kantor Kementerian Sosial, Salemba lurus ke arah Matraman dan seterusnya ke Jatinegara Gus. Beberapa hari yang lalu itu kan Wakil Presiden juga turun ke lokasi kan? Iya betul, Kampung Melayu. Kampung Melayu Gus. Itu juga bawa bantuan juga tuh untuk masyarakat. Bagaimana Gus Ipul menanggapi bantuan yang kemudian jadi perbincangan publik Gus? Ya saya juga udah pernah sampaikan, kita juga bawa bantuan ke sana. Kementerian Sosial selalu ada gitu untuk memberikan dukungan. Tetapi dukungan-dukungan dari yang lain itu juga ada, jadi nggak sendirian. Nah, Pak Wakil Presiden datang dan memberikan dukungan itu satu yang biasa, yang perlu kita syukuri, dan kita harus lihat manfaatnya gitu loh. Karena lihat dari manfaatnya. Ini manfaatnya, maka manfaatnya itu yang penting. Jadi kalau perdebatannya boleh aja, siapa aja boleh bantu, siapa saja boleh bantu, apalagi wakil presiden, presiden boleh, semua boleh bantu. Maka kita lihat manfaatnya. Ternyata kan penerima manfaat kan merasa terbantu. Dipakai juga insya Allah sama mereka. Dibantu, dipakailah sama mereka. Mereka butuh. Pasti yang dibawa ke sana kan yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan. Urusan stempel-stempel itu Gus? Ya menurut saya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya. Baik. Kita jeda lagi Gus, ya. Masih ada satu segmen di kemudian nih. Kita lebih up close and personal yuk dengan Gus Ipul, masih di One on One on the Spot. Tetaplah bersama kami.